Ya, halo pemirsa semuanya. Kita ketemu lagi di dalam bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu ngobrol tentang Mennonite. Siang hari ini kita akan bersama-sama dengan dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Pendeta Rudianto. Selamat datang kembali Pak Pendeta Rudianto. Selamat siang Pak. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Evangelis Binuko Edi. Selamat datang Pak Bin. Yap. Iya, bincang-bincang kita pada hari ini kita akan mempercakapkan atau ngobrol tentang 500 tahun gerakan Anabaptis. Besok hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025 tepat gerakan 500 tahun gerakan Anabaptis. Dua narasumber kita akan coba kita gali terkait dengan gerakan Anabaptis. Ada 3 subtema yang akan kita gali. Yang pertama tentang sejarah gerakan Anabaptis dan apa sih hubungannya Anabaptis dengan Mennonite itu seperti apa. Kemudian subtema yang kedua adalah bagaimana gerakan Anabaptis Mennonite itu bisa berbicara dalam konteks saat ini. Dan subtema yang ketiga adalah bagaimana gerakan Anabaptis Mennonite itu berkaitan dengan gerakan oikumene. Begitu ya Bapak-bapak narasumber yang terhormat. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mencoba mendengarkan yang pertama paparan mengenai sejarah gerakan Anabaptis. Kenapa kok ada gerakan Anabaptis? Apakah gerakan Anabaptis ini termasuk dalam gerakan-gerakan yang bidat atau sesat seperti itu? Karena kan konon gerakan ini awal mulanya kan dianggap sebagai gerakan yang sesat atau bidat karena berada di tengah-tengah begitu ya, bukan Katolik dan juga bukan gerakan Protestan gitu ya, begitu. Oke, yang pertama saya berikan waktu untuk Bapak Pendeta Rudianto untuk menyampaikan terkait dengan hal ini. Iya. Silakan Pak Rud. Terima kasih Pak Pendeta Eko. Memang dari sisi atau dari segi istilah saja, Anabaptis itu sebuah istilah yang kurang menguntungkan bagi para penganut atau pengikutnya. Dan istilah ini memang disematkan oleh mereka yang tidak menyetujui gerakan ini atau bahkan menentangnya. Jadi Anabaptis itu sendiri kan artinya kaum pembaptis ulang. Wah, ini memang menjadi suatu persoalan besar pada abad ke-16. Nah, ini itu yang pertama. Tapi yang kedua, bila kita telisik lebih dalam konteks gerakan reformasi pada abad 16 itu, sebetulnya kaum Anabaptis awal itu merupakan bagian dari apa yang sekarang kita kenal sebagai kekristenan reform. Wah, ini ya gerakan reformasi yang agak berbeda orientasinya dengan yang dirintis oleh Martin Luther. Gerakan reformasi yang dimulai di Zurich atau dipimpin oleh Zwingli tahun 1521. Nah, orang-orang yang kemudian dikenal sebagai kaum Anabaptis awal adalah rekan-rekan muda dalam perjuangan Zwingli melancarkan reformasi di Zurich. Tapi memang mereka berpisah jalan, berbeda pendapat berkenaan dengan baptisan. Ini. Nah, Ulrich Zwingli, seorang pemimpin besar pembaruan gereja, itu melihat bahwa kita tidak bisa melaksanakan pembaruan gereja tanpa dukungan dari pemerintahan sipil, atau dari kaum magistrat. Nah, sementara itu di antara para rohaniwan dan para magistrat, dan ini lazim di Eropa pada waktu itu, terdapat suatu kesepakatan atau kesepahaman bahwa setiap orang yang terlahir di wilayah Kristen Eropa ya secara otomatis ya dia warga negara. Nah, sehingga memang
baptisan itu diterimakan sejak masih bayi. Ini sebagai sebuah identitas yang bersangkutan ini anggota gereja sekaligus juga warga negara. Nah, tetapi kaum muda yang idealis ini yang dipimpin oleh Konrad Grebel dan Felix Manz itu menolak ya kesepakatan macam itu. Mereka meyakini bahwa dalam perjanjian baru tidak ada perintah membaptiskan bayi, yang ada adalah baptisan untuk orang percaya. Orang yang bisa mengaku percaya secara sadar dengan keyakinan sendiri, dengan ikhlas sukarela, dengan yakin. Nah, ini yang dibaptis. Dan memang nanti setelah lewat perdebatan yang panjang antara Zwingli dan kelompok anak-anak muda ini, akhirnya anak-anak muda ini mengambil langkah yang sangat drastis. Itu pada tanggal 21 Januari 1525 sore hari mereka berkumpul mengadakan PA bersama di rumah Felix, pada waktu itu rumah Felix Manz itu. Nah, dalam kesempatan itu seorang orator pengkhotbah keliling yang berapi-api yang bernama George Blaurock itu bilang begini, kita menolak baptisan bayi, itu tidak alkitabiah. Baptisan itu orang percaya. Saya sekarang minta supaya saudara Grebel membaptis saya sebagai orang percaya. Terus membaptis. Nah, setelah itu gantian Blaurock itu membaptis Konrad Grebel dan mereka saling membaptis satu sama lain. Nah, ini yang dianggap sebagai kelahiran gerakan Anabaptis, sekaligus ini bagi para penganutnya suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk istilahnya restitusi, mengembalikan kembali kekristenan perjanjian baru. Meski pada sisi lain dari gereja arus utama baik Katolik maupun Protestan termasuk Reform itu ini merupakan suatu ancaman ya, bidat yang membahayakan kekristenan. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Iya, terima kasih untuk paparannya di awal. Menarik sebenarnya ketika Luther dengan dalilnya gitu ya, dan diperingati sebagai hari reformasi tanggal 31 Oktober 1517 begitu ya. Kemudian tanggal 21 Januari 1525 begitu ya. Artinya ada jeda 7 tahun begitu ya, sebelum ada keberanian dari saya tidak tahu menyebutnya sebagai teolog muda atau rohaniawan muda, bisa seperti itu begitu ya. Tapi menariknya begitu ya, tadi di awal disampaikan bahwa Zwingli menjadi tokoh yang mula-mula begitu ya, ternyata membersamai mereka gitu ya. Saya pakai istilah membersamai biar kekinian. Nah, ini persoalan apakah hanya sekedar persoalan karena keterkaitan dengan pemerintah, keterkaitan dengan negara, atau ada persoalan-persoalan lain begitu Pak Ruth terkait dengan Zwingli memisahkan diri, atau entah siapa yang memisahkan diri, entah Zwingli, entah Felix Manz dan kawan-kawan, atau seperti apa? Iya. Kalau ditinjau dari sudut pandang eklesiologi, memang mesti kita akui bahwa dengan jujur mesti kita akui bahwa gerakan Grebel, Manz dan kawan-kawan ini lebih menyerupai sebagai gerakan sempalan di dalam sebuah arus pembaruan gereja pada waktu itu, yang memang ditafsirkan bahwa pembaruan gereja itu melibatkan magistrat atau melibatkan pemerintah. Karena sebetulnya paradigma yang lazim pada waktu itu adalah paradigma yang kita kenal sebagai Konstantinianisme atau Corpus Christianus, bahwa yang namanya gereja dan negara itu merupakan dua pilar masyarakat, yaitu masyarakat Kristen. Sehingga pembaruan gereja tidak mungkin tanpa dukungan negara. Nah, ini paradigmanya. Nah, sedangkan bagi anak-anak muda, mereka melihatnya
oh wah ini pembaruan gereja kalau nunggu dukungan dari para penguasa, para pemerintah sipil, ini jangan-jangan bisa lambat sekali jalannya atau malah nanti digagalkan. Jadi ada juga faktor psikologisnya itu Pak Eko. Zwingli sebagai orang yang sudah berpengalaman, senior melihat, iya kita mau pembaruan gereja, tapi ya ini loh kita jalan bersama dengan pemerintah. Dan nggak bisa dengan kecepatan tinggi, ya kita pelan-pelan, yang penting arahnya jelas. Anak-anak muda kepengennya lo pembaruan itu sebetulnya restitusi, mengembalikan gereja perjanjian baru ke masa kini. Apa urusannya? Kalau melambat-lambat itu malah mungkin bisa gagal ini pembaruan gereja ini. Nah itu ada sisi eklesiologis di sana rupanya. Di samping ada psikologinya anak-anak muda ya. Iya, terima kasih Pak Ruth. Kita mungkin agak meloncat sedikit ya sebelum kita nanti kembalikan lagi keterkaitan dengan gerakan Mennonite begitu. Tapi saya ingin meloncat konteks kekinian begitu. Tadi Pak Ruth sudah menjelaskan bahwa gerakan Anabaptis merupakan dalam tanda petik ya sangat idealis begitu, tetapi juga mengandung unsur radikal. Ya, mengandung unsur radikal. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Pak Bin atau Mas Bin. Gerakan yang radikal ini ternyata mempunyai nilai yang sampai hari ini masih terus dihidupi oleh gereja-gereja Anabaptis Mennonite khususnya begitu ya. Menurut Pak Bin gitu ya, radikal yang seperti apa dalam konteks saat ini begitu yang masih harus terus dipertahankan? Apakah kita masih harus kekeh begitu ya bahwa baptisan itu ya harus baptisan dewasa? Karena pada prakteknya misalnya gereja-gereja saat ini, contoh misalnya di tempat kami gitu ya, kalau sudah ada yang baptis bayi atau baptis kecil gitu ya, ketika dia dewasa gereja kami tidak membaptisnya ulang, tetapi hanya sekedar melakukan CD. Saya tidak tahu seperti apa di GKMI, tapi saya rasa itu kan radikal yang dulu. Kalau radikalitas yang seperti apa yang menurut Pak Bin harus dihidupi saat ini menganut nilai-nilai dari gerakan Anabaptis ini, Pak Bin? Oke, saya mau kembali ke belakang. Ya, monggo. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. jadi kalau kita ngomong Anabaptis itu kan gerakan reformasi menjunjung 3 hal: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Jadi itu memuncak ide itu ketika Luther mendengungkan pertama. Sebetulnya Grebel sendiri itu adalah teman PA-nya Felix Manz, betul kan? Jadi sebetulnya mereka satu kelompok. Dan ide-ide ini sebetulnya adalah idenya Zwingli juga. Iya. Jadi sebetulnya perpecahan antara Manz, Grebel, dan Zwingli itu karena Zwingli tidak kokoh. Jadi sebetulnya mereka sudah dalam satu PA, kemudian ketika Luther mulai untuk mendengungkan reformasi dan mereka bilang, nah ini Basel nih, Swiss nih saatnya. Tapi di ujung perjalanan ternyata Zwingli tidak kokoh. Tapi kita melihat di ininya ya, nilai-nilai yang mereka junjung itu basicnya apa, basisnya apa. Kenapa kok baptisan itu menjadi poin adalah bukan karena nilai baptisannya itu, tetapi sola fide, sola gratia itu kemudian menjadi tidak murni karena ada unsur politik di dalamnya. Jadi ini bukan masalah lagi percik, selam dan lain sebagainya, tetapi karena unsur politis yang terkait dengan teritorial dan politis tadi. Kalau saya di lokasi ini maka gereja saya apa? Nah, itu yang menyebabkan nilai sola fide dan sola gratia terkamiri, tidak menjadi kokoh dan murni. Jadi itu yang perlu kita pahami untuk generasi sekarang ini. Nah, setiap masa radikalisme itu ditentukan oleh konteks. Apa yang harus disoroti secara strategis. Pada saat itu baptisan menjadi sangat strategis karena sola fide, sola scriptura dan sola gratia tidak akan serius kalau apa yang ada, sakramen yang ada di dalam gereja itu bersifat politis. Dan oleh karena itu bukan hanya masalah baptisan, tapi kalau kita lihat Grebel, Manz dan Blaurock
kemudian memutuskan, nah ini enggak bisa nih kalau gereja masih ngumpul dengan negara, sehingga pada masa itu harus diputus. Ada perpisahan gereja dan negara, dan hari ini itu sudah terjadi. Jadi fasenya pasti berbeda, dan mereka kemudian fokus pada kemuritan. Jadi kalau saya rasa hari ini Mennonite harus bisa menjawab hal-hal strategis macam apa yang menjadikan sola fide, sola gratia, sola scriptura tetap terjadi dengan baik. Pemuritannya harus menjawab apa. Dan satu hal lagi, bahwa kalau kita melihat prosesnya Anabaptis itu, dia justru fokus kepada gereja yang membumi, bukan gereja yang mendapatkan kekuatan dari tangan politis. Luther masih di backup oleh Frederick the Wise, Zwingli di backup oleh pemerintahan Dewan Kota Basel, demikian juga dengan Calvin dan lain sebagainya. Nah, justru kaum Anabaptis ingin mendudukkan sebuah gereja yang fokus dibangun oleh umat, oleh orang percaya. Nah, itu yang akan diterjemahkan ke dalam banyak hal untuk masa hari ini. Oke, artinya menghidupi 3S tadi, konteks saat ini itu jauh lebih urgent daripada sekedar mempersoalkan persoalan-persoalan baptisan seperti itu ya Pak Bin. Ya, saya ingin mundur lagi Pak Ruth. Jadi orang seringkali dibingungkan dengan istilah Anabaptis, Mennonite. Nah, ini seringkali yang bingung. Mungkin apa yang melihat percakapan kita atau obrolan kita itu juga ingin tahu apa sih kaitannya antara Anabaptis dan Mennonite, begitu kan? Apakah Anabaptis itu identik dengan Mennonite atau Mennonite yang identik dengan Anabaptis, atau seperti apa? Pak Ruth, monggo silakan. Terima kasih Pak Niko. Sederhananya itu Anabaptis lebih luas daripada Mennonite. Atau Mennonite itu adalah salah satu cabang dari Anabaptis. Kalau kita lihat secara kronologi, memang misalnya kita bisa mengatakan Luther dan Calvin itu Luther dan Zwingli itu generasi pertama reformasi Protestan. Calvin itu generasi kedua. Demikian juga Kirebel, Vellikmans, Blauroch dan kawan-kawan itu generasi pertama Anabaptis. Menno Simons itu terhitung generasi kedua bahkan ketiga. Nah ini, jadi kalau tadi Luther 1517, Zwingli 1521, Calvin 1536. Nah, kaum Anabaptis dalam hal ini Grebel dan kawan-kawan 1525, Menno 1535. Nah, antara Zurich dengan Belanda bagian selatan, Menno Simons, ini ada banyak tokoh ini seperti itu. Nah, semuanya dinamakan Anabaptis meskipun nanti orientasinya beda-beda. Ada Anabaptis yang sifatnya itu apokaliptik, yang senangnya tentang kapan nih kiamat, hari kiamat. Ya, misalnya Melchior Hoffman, di Belanda, Melchior Hoffman. Wah, ini kapan nih Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada Anabaptis yang senangnya itu mistik, misalnya Hans Denk. Lalu Anabaptis yang ini ngeri istilahnya nih, revolusioner. Itu yang Anabaptis ada dua macam nih. Yang 1525 di Jerman itu contohnya seperti Thomas Munzer. Thomas Munzer ini yang bahkan menjadi idola di negara-negara komunis tempo dulu. Bahkan di Jerman Timur itu ada patungnya itu menghormati Thomas Munzer. Nah, yang di kota Münster itu 1535, yaitu seperti Jan dari Leiden atau John of Leiden itu misalnya. Nah, Menno Simons ini atau Mennonite ini mewakili satu jenis Anabaptis yang kita boleh menyamakannya itu sebagai Evangelical Anabaptis. Yang meskipun bukan turunan langsung dari Swiss Brethren, Grebel dan kawan-kawan, tapi memang memiliki kesamaan penekanan pada
Alkitab khususnya Perjanjian Baru yang menjadi lensa membaca Perjanjian Lama, pantang kekerasan dan sebagainya. Nah, Menno Simon sendiri secara unik ini memang seorang yang sangat berjasa besar, mengumpulkan, menghimpunkan sisa-sisa para pejuang Anabaptis setelah kekalahan mereka dalam peperangan di kota Munster itu 1535. Mereka cerai-berai dikalahkan oleh aliansi pasukan Katolik dan Protestan. Nah, Menno Simon mengumpulkan mereka, menggembalakan mereka. Nah, disitulah dimulainya sebetulnya Menonet. Jadi Menonet salah satu cabang dari Anabaptisme. Itu baik. Artinya banyak Anabaptis, banyak varian gitu ya. Menonet menjadi salah satu varian. Sebenarnya menarik ketika kita membincangkan hal ini. Mungkin kita perlu sesi yang lain. Karena bagi saya Munster ini menjadi semacam noktah. Noktah hitam bagi gereja-gereja Anabaptis Menonet yang seringkali mengusung bahwa mereka adalah gereja perdamaian. Mungkin kita bisa membincangkan lagi di lain waktu ya. Tapi saya ingin meloncat kembali ke Pak Bin. Pak Bin, tadi dijelaskan bagaimana Menno Simon sebagai bagian dari gerakan Anabaptis, menjadi varian dari gerakan Anabaptis itu sangat mengedepankan sisi-sisi perdamaian gitu kan. Pak Bin sebagai praktisi pemuridan bagaimana tentu bisa bercerita pengalaman-pengalaman bagaimana membuat anak-anak atau murid-murid dari Pak Bin ini menjadi pribadi-pribadi yang istilahnya mengedepankan sisi perdamaian atau mengedepankan bagaimana mereka membaca Alkitab itu dari lensa perdamaian yang diteladankan oleh Gusti kita Yesus. Monggo. Jadi kalau saya mau menyambung tentang Munster tadi ya, jadi sebetulnya menarik. Si Menno Simon sendiri itu kalau orang Jawa bilang ngeresiki kekacauan. Karena sebetulnya saudaranya menjadi korban Munster. Betul. Menjadi korban tragedi itu sehingga itu membuat dia kayak terbenyak. Kenapa bisa begini? Jadi akhirnya itu yang membawa dia kembali kepada Alkitab dan kembali pada calling sola fide, sola gratia dan sola scriptura, sehingga melek Alkitab itu ternyata kunci. Jadi melek Alkitab itu membawa kepada pengetahuan yang baru. Saya rasa kalau kita ngomong pemuritan, melek Alkitab itu yang membuat kita memang mampu berdamai dengan semua orang. Nah, kalau saya ngomong tentang Indonesia, memang yang menjadi kendala itu adalah masalah pemikiran yang terus berkembang dan dipimpin oleh Tuhan. Dengan melek Alkitab itu akan membawa kita pada melek pembelajaran. Nah, itu ya akan menolong perdamaian itu terjadi karena orang mampu memahami satu dengan yang lain dengan lebih baik lagi. Ada banyak masalah yang terjadi ketika kami di pemuritan adalah karena orang tidak mampu memahami karena standar pengetahuannya, pemahamannya tidak sama. Tapi setelah mereka saling dong, perdamaian itu menjadi lebih mudah. Setuju ya? Jadi perdamaian itu lebih mudah ketika orang memasuki pemahaman yang sama. Nah, pemuritan itu kan bukan sekedar sok suci ya, tetapi mendudukkan kita pada komunitas, pembangunan komunitas seperti yang dilakukan oleh kaum Mennonit. Mereka itu rata-rata orang sederhana. Makanya tidak heran kalau tulisannya kelompok Anabaptis lebih sedikit. Karena rata-rata orang miskin. Bukan orang yang di-backup oleh pemerintah mampu membayar percetakan. Sehingga itu membuat gema dari Anabaptis memang bisa disalah mengerti dan dianggap bidat dan sesat dan sebagainya. Karena mereka memang tidak berada di pihak pemerintah. Nah, tetapi yang menjadi inti adalah keberpihakan mereka untuk bisa membuat kelompok menengah ke bawah melek satu pada firman dan mendidik mereka untuk menjadi kuat secara spiritual untuk menjawab tantangan zaman. Nah, itu yang bisa dikembangkan pada hari ini. Bagaimana gereja kita sebagai kaum Anabaptis dan kelompok Mennonite itu mengembalikan melek Alkitab ini di tengah-tengah komunitas kita yang mendukung kepada pembangunan
jemaat yang betul-betul cerdas secara spiritual dan menjawab tantangan zaman. Saya rasa itu yang menjadi poin. Saya tidak mau terlalu lama karena ini mesti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi saya mau stop di sini dulu. Ya, oke. Artinya apa yang Pak Bin sampaikan menghidupi nilai. Nah, ini menghidupi nilai Anabaptis Menonet seperti itu ya. Dalam konteks saat ini begitu ya. Bukan hanya konteks saat ini gitu ya. Dituntut untuk bisa melek Alkitab begitu ya. Artinya melek Alkitab ini kan butuh proses belajar atau satu proses proses yang harus mereka lalui untuk bisa belajar Alkitab. Nah, dalam konteks seperti itu gimana? Tapi gini, supaya kita nggak salah mengerti melek Alkitab itu bukan hanya masalah hafalan. Oh, bukan. Proses bukan. Kita harus clear. Ya, melek Alkitab itu mendorong terjadinya kecerdasan spiritual yang membawa jemaat kepada panggilan. Nah, ini yang diperlukan. Panggilan menghidupi Kristus itu hanya bisa terjadi ketika proses pembelajaran firman itu terjadi. Nah, itu adalah sebetulnya tahap awal. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita tidak akan bisa membawa jemaat pada panggilan yang lebih dalam dan lebih luas kalau panggilan mereka secara pribadi tidak terbentuk. Dan tentu panggilan itu sangat khas. Setiap konteksnya berbeda. Nah, itu yang harus dijawab. Konteks kita apa, konteks sana apa, sehingga apa yang Tuhan kerjakan bisa terlaksana. Karena gini, salah satu kekhasan dari gereja-gereja Menonet khususnya adalah mereka setia dengan pendalaman Alkitab, begitu ya. Saat ini, gitu ya, nampaknya yang namanya pendalaman Alkitab itu kan tidak begitu menarik lagi, gitu kan. Generasi sekarang lebih senang hanya melihat potongan-potongan entah di TikTok, entah di YouTube YouTube Short begitu ya. Mereka lebih tertarik dengan itu. Itu satu tantangan. Lah menurut Pak Bin ini seperti apa? Ya, justru itu means atau alat yang kita pergunakan itu memang harus variasi, tetapi at the end, di akhirnya kita harus menyediakan pembelajaran yang dari yang praktis sampai yang strategis dan memang akan sangat kompleks kepada saudara-saudara itu, termasuk podcast kita juga. Itu dalam rangka begitu bahwa kita mendorong gereja-gereja untuk menyediakan pembelajaran yang gampang dikunyah kepada jemaat, sehingga kemudian sola fide, sola gratia, sola scriptura itu dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dengan strategis. Ya, saya kembali ke Pak Ruth. Tadi Pak Bin menekankan begitu ya bahwa gerakan-gerakan reformasi dan salah satunya gerakan Anabaptis itu begitu menekankan 3S tadi, sola fide, sola scriptura, sola gratia begitu kan. Konon begitu ya bahwa gerakan ini itu respon atas zaman. Jadi kita tahu begitu ya bagaimana dulu yang bisa membaca Alkitab, bisa menafsir Alkitab itu hanya para imam-imam. Para imam-imam yang memang mereka tahu tentang bahasa aslinya. Lah, saya ingin kembalikan ke konteks saat ini, Pak Ruth. Praktis gitu ya, saat ini saya rasa gereja-gereja begitu ya belajar tentang Alkitab, bahkan kaum awam gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka menyebut sebagai kaum awam, tapi ya dalam atau jemaat gitu ya. Sekarang jemaat atau umat itu juga sudah mulai membaca Alkitab. Lah, kaitannya Pak Ruth, ketika itu sudah terjadi gitu ya, saat ini Pak, artinya mereka juga memahami bahwa kembali ke Alkitab, belajar Alkitab, mereka juga percaya bahwa iman kepada Kristus, bahwa kemudian hanya oleh anugerah saja mereka bisa diselamatkan. Nampaknya gereja-gereja di luar gereja Menonet pun itu sudah mengerjakan itu, bahkan mengimani itu, katakanlah seperti itu. Lah, dalam konteks kekinian terkait gerakan Anabaptis dan gerakan ekumeni itu gimana Pak saat ini Pak? Nah, ini menarik sebenarnya. Ini menarik sekali. Iya, saya memahaminya begini Pak Eko. Apa yang merupakan cetusan, sebutlah orisinal di awal pergerakan kita yang ditentang keras atau barangkali merupakan suara
minor di dunia Kristen pada waktu itu. Nah, sekarang justru diterima secara luas, dan itu kita sambut dengan gembira. Artinya, wah, dulu kita mencetuskan ini ditolak, sekarang diterima, ya puji Tuhan. Demikian juga soal keyakinan tentang pemisahan gereja dan negara, keyakinan paham bahwa untuk iman keagamaan itu adalah hak asasi manusia. Ini kita bergembira karena diterima secara luas sekarang ini. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu kalau kita bicara tentang, lalu masih ada kekasan apa yang mau kita kemukakan? Nah, menurut saya memang tidak mesti kita mencari-cari atau membuat kekasan-kekasan baru. Tapi secara konsisten atau istiqomah, kita mengerjakan apa yang sudah kita berikan sebagai sumbangsih bagi kekristenan dan dunia, serta dalam dialog yang terus-menerus dengan Alkitab dan konteks zaman, ini kita berani juga menawarkan dengan rendah hati, tanda petik, temuan-temuan kita. Nah, misalnya menarik pergeseran di gereja-gereja Mennonite di Amerika misalnya, bahwa sebelum pertengahan abad 20, penekanannya pada non-resistance, pantang melawan. Wah, itu kan pantang melawan. Tapi setelah itu ya mulai muncul tokoh-tokoh yang berpikir lebih maju, bukan pantang melawan, tapi pantang melawan dengan kekerasan. Nah, jadi melawan, menghadapi ketidakadilan, penindasan, itu penghisapan manusia oleh manusia, marginalisasi harus dilawan. Tapi lawannya tanpa kekerasan. Nah, ini kan sebetulnya kita melihat ada pergeseran atau perkembangan yang kalau dilihat dari kacamata kita sebagai orang Anabaptis, ya ini suatu perkembangan yang sebetulnya konsisten, taat asas. Apa itu? Asasnya adalah Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri rupanya memang dia melakukan perlawanan, meskipun perlawanannya bukan dengan kekerasan. Jadi maksud saya, Pak Eko, ketika sumbangsih kita ini sudah diterima secara luas, kita bersuka cita, dan kita konsisten melaksanakannya sambil terbuka pada pimpinan Roh Kudus di dalam Alkitab maupun dinamika zaman, apa yang kita punya bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama bahwa apa yang sudah disampaikan oleh gerakan Anabaptis begitu ya, nampaknya begitu atau saat ini itu sudah banyak diterima. Nah, kemudian yang kedua, walaupun begitu kita harus tetap senantiasa berdialog dengan Alkitab dan juga dengan realita zaman begitu ya, dan itu membuat ada pergeseran-pergeseran, walaupun pergeseran itu tidak menghilangkan substansinya ya, begitu. Nampaknya waktu kita terbatas. Saya boleh sebentar. Nampaknya waktu kita terbatas. Saya ingin dua narasumber kita memberikan statement penutup gitu ya. Silakan Pak Bin terlebih dahulu, tadi mau menambahkan, dan nanti Pak Ruth. Satu menit. Jadi gini, Anabaptis komitmen kepada apa yang dilakukan Yesus, terutama Matius 5, untuk bisa berpantang kekerasan dan tidak melawan. Dan kalau kita mau jujur, Anabaptis itu justru gereja yang tidak memaksa dalam satu seragam. Karena Belanda berbeda, Rusia berbeda, jadi Amerika berbeda. Ini adalah modal untuk interdenominasi dan ekumenis. Betul. Jadi persatuan Anabaptis yang mampu mengakomodasi perbedaan kelompok di masa yang lalu akan terus diperjuangkan sampai hari ini, adalah dengan melakukan kasih bukan saja kepada yang menyiksa, tetapi saudara-saudara seperjuangan secara ekumenis. Itu akan terus harus terjadi dan menjadi perjuangan Anabaptis. Itu poin pertama. Tetapi jangan lupa bahwa proses itu harus dimotori oleh pemuritan yang mendasar di dalam panggilan firman Tuhan, sehingga menolong jemaat untuk melek secara firman dan melek secara panggilan, sehingga mereka bisa beraksi
secara kontekstual untuk melakukan pengajaran Kristus pada masa ini. Saya rasa secara ekumenis Anabaptis sangat diperlukan. Dengan begitu fleksibelnya dia menerima persaudaraan ini dengan komitmen damai dan berpantang kekerasan. Dan ini juga berhadapan dengan bagaimana kekerasan yang terjadi hari-hari ini di antara anak-anak muda kita. Saya rasa itu yang akan menjadi perjuangan Anabaptis 500 tahun dari ke depan. Setelah menerima warisan dari 500 tahun yang lalu. Silakan Pak Rut. Iya, terima kasih Pak Eko. Yang pertama itu kemuritan membutuhkan pemuritan. Nah, kalau kita biasa di kalangan Menonet itu mengatakan jati diri Menonet, apa itu kekasannya? Yaitu discipleship, kemuritan, artinya mengikut Yesus secara radikal. Tapi discipleship itu tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa disciple making. Nah, ini pemuritan penting sekali untuk menjadikan murid. Supaya bisa menjalani hidup sebagai murid Kristus perlu perlu proses pemuritan. Nah, ini yang pertama. Dan saya kira ini akan menjadi sebuah sesuatu yang akan terus dibutuhkan ini. Pemuritan dalam rangka kemuritan sebagai buah dari pemuritan. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kita orang Anabaptis atau Mennonite Indonesia ini perlu menurut saya menghayati, mungkin memang agak berbeda dengan leluhur spiritual kita 5 abad yang lalu. Yaitu bahwa kekristenan kita ini pertama perlu mengakui bahwa kita ini bagian dari keluarga besar Kristen. Sehingga kita luput dari godaan sektarianisme. Wah, ini kita yang paling benar, paling setia pada Tuhan Yesus misalnya. Nah, sebagai bukti, baik GKMI maupun GITJ, gereja-gereja kita itu menerima pengakuan iman ekumenis, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius tentang ketritunggalan Allah. Nah, kita menjadi anggota PGI. Nah, ini kan, ini kita ekumenis. Bahkan kalau di GKMI dan GITJ saya kira juga sama. Pengakuan iman rasuli selalu diikrarkan setelah pemberitaan firman sebagai respon. Nah, ini dalam ibadah itu ekumenis keluarga besar Kristen. Tapi kita juga ini tidak lupa mengakui bahwa kita ini Protestan. Meskipun mungkin tokoh Mennonite tempo dulu di Amerika mengatakan seperti Walter Klassen, neither Catholic nor Protestant. Itu oke. Tapi dalam kenyataannya, karena kita lahir di sebuah negeri yang jauh dari konflik di Eropa itu, kita ini mengaku bahwa kita punya warisan Protestan seperti tadi Pak Bidoko kemukakan. Ada sola fide, ada sola gratia, ada sola scriptura yang sebetulnya merupakan sesuatu yang kita warisi dari Protestantisme. Meskipun memang nanti kita bisa bicarakan di lain kesempatan cara Mennonite menafsirkan sola tersebut memang agak beda. Lalu kita Protestan, memang kita khas Anabaptis Mennonite, oke. Dan yang keempat, jangan lupa kontekstual Indonesia. Nah, kita ini orang Mennonite atau Anabaptis Indonesia, lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, dipanggil Tuhan melayani Indonesia dengan berbagai macam tantangannya. Kemiskinan yang parah masih di mana-mana karena persoalan ketidakadilan struktural. Ada diskriminasi juga. Demikian juga makin parah ini pengerusakan alam. Gejalanya mengarah ke ekosida misalnya. Sementara juga kita berjumpa dengan orang-orang atau saudara-saudara sebangsa yang berkeyakinan berbeda. Gimana kita menyatakan kasih Kristus ini, semangat damai kita ini kepada saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Nah, itu dari saya begitu. Oke, terima kasih Pak Bin, terima kasih Pak Rut untuk penyampaiannya. Jadi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara semua, kita terbatas oleh waktu. Di lain kesempatan kita akan menyambung. Tetapi yang ingin coba, saya tidak membuat closing statement, saya hanya ingin sekedar menyarikan saja bahwa 500 tahun gerakan Anabaptis itu mengingatkan kita tentang siapa kita, tentang identitas kita. Kita diingatkan kembali identitas kita adalah murid Kristus.
Dan identitas ini yang harus terus kita hidupi dalam konteks sekarang, identitas Kristus yang mau merangkul banyak hal gitu di sekeliling kita, tanpa kemudian kita menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita tetap memiliki identitas seperti Kristus. Jadi 500 tahun gerakan Anabaptis kiranya boleh kita refleksikan kembali tentang siapa diri kita, siapa jati diri kita. Sekali lagi sejatinya diri kita adalah murid-murid Kristus. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.